Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menerapkan work from home selama 14 hari ke depan. Pemilihan 94 kepala kampung secara serentak di Kabupaten Manokwari berjalan sesuai jadwal. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita utama, pemirsa akibat melonjaknya kasus COVID-19, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menerapkan pembatasan kerja dan seluruh ASN di Papua Barat mulai bekerja dari rumah hingga 14 hari ke depan. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai surat edaran Gubernur Papua Barat nomor 061-1273-GPB-2021 tentang penyesuaian sistem kerja dan kehadiran aparatur sipil negara dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tertanggal 22 Juni 2021. Surat edaran tersebut berlaku mulai tanggal 24 Juni hingga 13 Juli 2021 atau selama 14 hari masa kerja. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat diwawancarai mengatakan pemberlakuan bekerja dari rumah 50% dan bekerja dari kantor 50% merupakan kebijakan pemerintah terkait tren kenaikan angka positif COVID-19 di Papua Barat dengan harapan dapat menekan laju penyebaran COVID-19. Mulai besok 24 Juni, Bapak. Iya, saya kira itu respon terhadap angka kasus yang harus diambil oleh pemerintah terhadap tren kenaikan angka kasus positif COVID di Papua Barat yang trennya mengalami kenaikan ini. Sehingga langkah itu kita ambil dengan maksud untuk mencoba menekan angka atau laju penyebaran COVID ini. Jangan sampai kemudian operasional kantor itu menjadi kluster di dalam penyebaran COVID ini. Tetap harus masuk, Bapak. Lebih lanjut ditambahkan tindakan lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menekan penyebaran COVID-19 di Papua Barat agar memperketat jalur masuk ke Papua Barat melalui udara dan juga laut dengan menunjukkan surat pemeriksaan yang akurat sehingga orang yang masuk ke Papua Barat harus sehat. Betul. Itu tindakan lanjutan yang akan segera kita ambil, akan kita koordinasikan dengan gugus tugas atau gugus tugas akan kami perintahkan supaya ada ketegasan apakah masuk ke Papua Barat itu tidak dengan antigen tetapi dengan PCR test supaya orang yang masuk ke sini kita pastikan sehat. Tetapi juga yang kedua, nanti kita rumuskan juga bersama-sama dengan gugus tugas apakah setiap orang yang baru datang, jika orang itu adalah penduduk kita, setiap mereka yang baru keluar dari melakukan perjalanan keluar daerah, terutama ke daerah-daerah yang angka kasusnya sangat tinggi, seperti Jakarta, kemudian Jawa Timur, itu setelah tiba di sini apakah harus menjalani isolasi selama kurang lebih 14 hari. Ini langkah-langkah ini sedang kita siapkan atau sedang disiapkan oleh gugus tugas. Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan Pak Kapolda, Pangdam, akan kita lakukan koordinasi untuk merumuskan bersama-sama dan mengambil ketegasan terkait dengan itu. Untuk suasana kantor Gubernur Papua Barat pertanggal 24 Juni 2021 pagi terlihat ada aktivitas di kantor Gubernur. Namun jumlah aparatur sipil negara yang hadir terlihat lebih sedikit. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 6 orang tenaga kesehatan dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu, Rabu kemarin pelayanan di Puskesmas Sanggeng tutup sementara selama 3 hari. Rabu 23 Juni 2021 kemarin, pelayanan di Puskesmas Sanggeng ditutup sementara. Akibat 6 orang petugas kesehatan dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Dan seluruh tenaga kesehatan akan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Kepala Puskesmas Sanggeng Dr. Ivon Kalele Rabu kemarin kepada awak media menjelaskan ditutupnya pelayanan sementara pada Puskesmas Sanggeng karena awalnya satu tenaga kesehatan mengadakan kontak langsung dengan pasien COVID-19.
Setelah di tracing, maka didapati 5 petugas dinyatakan positif COVID-19. Kami untuk hari ini kami tutup karena ada 6 petugas kami, petugas kesehatan yang konfirmasi COVID-19. Tadinya kontak dengan pasien, ada satu nakes yang kontak dengan pasien, tapi ketika di tracing berkembang dalam satu ruangan itu terdapat 5 tambahan, dan ini kami lagi hari ini tutup untuk di swab semua petugas kesehatan. Jadi pelayanan yang terdampak COVID-19 akan ditutup dulu sambil kami tracing dan disinfektan sampai hasil tracing kami keluar juga. Dijelaskan pula bahwa layanan kesehatan ibu anak merupakan layanan yang terdampak COVID-19, sehingga penutupan layanan dilakukan selama 3 hari, terhitung sejak Rabu kemarin sambil menunggu hasil tracing. Layanan pada bidang lain akan dibuka kembali apabila hasil tracing PCR dinyatakan negatif. Laporan tadi saya ke Kepala Dinas Kesehatan tutupnya sekitar 3 hari untuk layanan yang terdampak. Tetapi untuk layanan yang tidak terdampak, hari ini ditutup sambil di tracing dan pemeriksaan swab. Nah, kita kan lihat hasil pemeriksaan swab, jika ruangan yang tidak terdampak itu pun ada yang positif juga, kita lihat lagi sebentar seperti apa. Nanti saya akan tetap melapor ke Kepala Dinas juga bahwa kesehatan ibu dan anak. Satu itu saja. Itu aja dulu yang ditutup untuk terdampak selama 3 hari karena harus didesinfeksi selama 3 hari. Ruangan yang lain yang tidak terdampak tetap kami swab dulu semua supaya memastikan semua petugas yang untuk pelayanan dalam keadaan sehat. Seperti itu. Dari hasil pemeriksaan swab PCR kepada 89 petugas kesehatan pada Puskesmas Sanggeng pada Rabu kemarin, terdapat 5 orang tambahan petugas yang dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Sehingga petugas yang terkonfirmasi pada Puskesmas Sanggeng berjumlah 11 orang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tutupan hutan di Papua Barat masih sangat baik sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat merangkul tokoh-tokoh lintas agama untuk konsen dalam menjaga hutan di Papua Barat. Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki nilai toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi dan juga sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Berbagai komitmen dari segala sektor sudah dilaksanakan. Ini saatnya dibutuhkan peran tokoh agama dan juga tokoh adat yang setiap hari bersama dengan masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana hidup berdampingan dengan hutan, agar dapat melindungi dan melestarikan ciptaan Tuhan. Untuk merangkul semua tokoh agama, Interfaith Rainforest Initiative melaksanakan pembekalan program kepada tokoh lintas agama di Papua Barat, yang diprakarsai oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Provinsi Papua Barat. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat Charlie Heatubun kepada media mengatakan, hutan tropis di Papua Barat untuk kondisinya saat ini sangat baik, sehingga kita berkomitmen untuk menjaga tutupan hutan kita minimal 70%. Sehingga kita berkomitmen untuk menjaga tutupan hutan kita minimal 70% untuk kita dan juga generasi kita ke depan. Kita termasuk provinsi yang potensi hutannya masih cukup bagus ya. Artinya dari sisi tutupan hutan ya kita masih cukup tinggi begitu. Data terakhir ya nanti bisa ditanyakan ke instansi teknis Dinas Kehutanan, tetapi intinya bahwa hutan kita masih cukup bagus, ya bukan cukup bagus ya. Dan untuk itu yang ada komitmen bagaimana supaya kita menjaga minimal 70% tutupan hutan kita untuk generasi kita ke depan, begitu, anak cucu kita ke depan, begitu. Acara yang dilaksanakan merupakan acara awal khusus bagi tokoh lintas agama karena mereka mempunyai jemaat hingga di tatanan yang paling bawah, sehingga pesan-pesan positif dalam menjaga hutan dapat terus disampaikan dalam membantu pemerintah menjaga tutupan hutan di Papua Barat. Ini acara kita ini kan acara maksudnya ini kegiatan awal. Jadi dari tokoh-tokoh agama ini akan terus diperluas sehingga mereka yang mempunyai umat, mereka yang mempunyai jemaat ya mempunyai kewajiban untuk bagaimana pesan-pesan ini bisa terus disampaikan begitu. Untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga dan melestarikan hutan tropis kita begitu.
Setelah dilaksanakan pembekalan program kepada tokoh lintas agama di Papua Barat, selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan launching pelantikan pengurus Interfaith Rainforest Initiative atau IRI Papua Barat, program penanaman dan juga peresmian sekretariat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemilihan 94 kepala kampung secara serentak di Kabupaten Manokwari berjalan sesuai jadwal. Berikut informasinya untuk Anda. Pemilihan serentak kepala kampung pada 7 distrik di Kabupaten Manokwari pagi tadi berlangsung secara serentak di 94 kampung, yakni Distrik Warmare 23 kampung, Distrik Pravi 11 kampung, Distrik Masni 14 kampung, Manokwari Barat 3 kampung, Manokwari Timur 5 kampung, Manokwari Utara 22 kampung, dan Manokwari Selatan 16 kampung. PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Jeffrey Sahuburua siang tadi usai melakukan kunjungan ke beberapa kampung yang melakukan pilkam serentak menyampaikan, dari 95 kampung yang diharuskan melakukan pilkam, ada 1 kampung yang tidak dapat melakukan pilkam dan akan melakukan pilkam pada tanggal 30 Juni mendatang, dan seluruh proses hingga siang berjalan dengan aman. Di antara hari ini yang kita laksanakan itu 94 karena 1 kampung tidak siap untuk pelaksanaan, yaitu Kampung Bremi, Distrik Manokwari Utara, dan itu ditunda nanti pelaksanaannya tanggal 30 Juni besok. Ya, saya puji Tuhan ya, pelaksanaan sampai dengan jam ini semua berjalan lancar, bahkan ada yang sudah perhitungan suara dan kita sudah tahu pemenangnya juga. Mudah-mudahan sampai dengan sebentar jam 1 bahkan lewat perhitungan suara sudah berakhir, semua situasi di kampung-kampung yang melaksanakan pemilihan ini aman. Dari 94 kampung yang melakukan pemilihan kepala kampung tersebut, jumlah pemilih terbanyak jelas Jeffrey berada di Kampung Desai Distrik Pravi dengan jumlah DPT 2037 dan jumlah DPT yang terendah adalah Kampung Suribo dengan jumlah DPT 39. Jumlah pemilih terbanyak itu Kampung Desai, Distrik Pravi dengan jumlah DPT 2037. Ya, jumlah DPT 2037. Itu kampung pemilih terbanyak. Yang paling sedikit kita kalau lihat yang Seribu, Aska ya Aska. Aska dia tidak yang Seribu 39 kah kalau tidak salah yang Seribu. 94 kampung dari 7 distrik yang ikut serta dalam pemilihan kepala kampung serentak terdapat 144 calon kepala kampung yang ikut dalam demokrasi tingkat kampung. Lebih lanjut dijelaskan, pemilihan kepala kampung di Kabupaten Manokwari merupakan kali kedua, yang mana pertama kali pilkam serentak dilakukan pada tahun 2019 lalu. Itu diharapkan pembelajaran demokrasi di tingkat kampung dapat diikuti oleh masyarakat, sehingga dapat memilih pimpinan di tingkat kampung yang benar-benar siap untuk membangun kampung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Avatar Polres Manokwari berhasil menangkap 2 pelaku pencurian di tempat hiburan malam Alexa. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Avatar Polres Manokwari yang dipimpin Kasat Reskrim berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian di tempat hiburan malam Alexa yang berada di Kompleks Sowi. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama kepada awak media di Mapolres Selasa 22 Juni mengatakan, tim Avatar Reskrim Polres Manokwari berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 4 unit televisi, 1 unit blender, 1 unit dispenser, dan 1 unit mixer. Sedangkan sisanya dijual di Sorong dan Wasior. Kejadian aksi pencurian tersebut dilakukan pada bulan Mei tahun 2021. Sementara kedua pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial YKA 27 tahun dan NA 26 tahun. Kabupaten Manokwari, dan penangkapan dilakukan oleh tim Avatar Polres Manokwari. Jadi LP-nya sudah ada, terus barang buktinya yang kita amankan itu ada 4 unit televisi, 1 unit blender, 1 unit dispenser, sama 1 unit alat mixer.
Sisanya TV itu ada yang dijual di Sorong dan juga ada yang dijual di Wasior. Kejadiannya kapan? Kenapa? Kejadiannya kapan? Pencuriannya itu berdasarkan LP 272 bulan 5 tahun 2021. Kenapa? Pelakunya. Oh iya, pelakunya ada 2 orang yang kita amankan, yaitu dengan inisial YKA 27 tahun sama satu lagi NA 26 tahun. Untuk modusnya, kedua pelaku mencuri barang tersebut lalu dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Arifal mengatakan aksi ini akan kembali didalami pihaknya, mengingat kedua pelaku pernah melakukan tindakan kriminal di wilayah Sorong. Untuk informasi awal, mereka baru di Manokwari mengambil barang tersebut baru. Saya dia ingin menjual kembali barang tersebut karena kebutuhan ekonomi juga. Dan ini nanti akan kita dalami lagi bahwa mereka berdua ini pernah melakukan tindak pidana di daerah Sorong. Makanya nanti kita akan koordinasi sama Sorong apakah ada LP-LP yang terkait di Sorong terhadap para pelaku ini. Kini kedua terduga pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Manokwari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya disangkakan pasal 363 dan atau 362 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, TNI Manunggal membangun desa ke-111 yang dilaksanakan Kodim 1806 Teluk Bintuni di Kampung Idor, Distrik Wamesah, Kabupaten Teluk Bintuni, disambut positif warga setempat. Kegiatan TMMD ke-111 yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik dan non-fisik dinilai bermanfaat bagi warga Kampung Idor, Distrik Wamesah. Kepada wartawan, tokoh pemuda Idor, KS Puadi, saat diwawancarai di lokasi TMMD Selasa 22 Juni 2021 kemarin mengatakan pihaknya merasa senang dengan program TMMD yang dilaksanakan di kampungnya. Puadi mengatakan pembangunan yang dilaksanakan di kampungnya lewat program TMMD ini ikut menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar yang belum memadai. Puadi mencontohkan kebutuhan akan rumah layak huni memang menjadi harapan warga lantaran bertambahnya jumlah kepala keluarga dalam satu rumah. Tanggapan kami terhadap kegiatan TMMD ini, kami rasa bangga terhadap pekerjaan ini karena di sini adanya kakak baru yang sudah menikah tapi belum punya rumah. Jadi adanya pekerjaan ini kami sangat bangga dan ikut mendorong kegiatan ini agar kegiatan ini ke depan lebih sukses lagi, dan bukan hanya di distrik Wamesah saja tapi mungkin di distrik Puri juga kami mohon bisa terlaksana lagi di distrik Puri. Puadi pun berharap kegiatan TMMD yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat ini terus berlanjut dalam rangka membangun kebutuhan Teluk Bintuni mulai pembangunan kampung. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanmat, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anggota Kodim 1806 Teluk Bintuni, Sertuwele Mobilala, mengaku bangga bisa terlibat langsung dalam kegiatan TMMD ke-111 di Kampung Idor, Distrik Wamesah, Kabupaten Teluk Bintuni. Kepada wartawan saat dijumpai di lokasi TMMD Selasa 22 Juni 2021, Mobilala mengungkapkan bergabung di dalam tim kerja lapangan sudah menjadi keinginan dirinya. Alasannya Mobilala ingin berkontribusi secara langsung bersama warga setempat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Dengan meneteskan air mata, Mobilala yang juga Babinsa Idor ini menjelaskan keikutsertaan dirinya dalam kegiatan TMMD merupakan bentuk loyalitas kepada atasan. Saya merasa terpanggil sebagai anak putra Teluk yang ada di sini, salah satu anak asal Bintuni. Saya merasa sangat bahagia dengan kehadiran TMMD ini. Kami bisa mengangkat sedikit kesulitan masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat yang mereka hadapi saat ini. Bagaimana Bapak bisa ikut terlibat? Bapak direkrut atau Bapak mengajukan diri? Saya mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan ini kepada pimpinan.
Terus selama di sini apa yang Bapak kerjakan? Ya, saya bekerja sesuai dengan perintah yang ada di sini, dan saya merekrut masyarakat, kurang lebih 10 orang untuk warga masyarakat yang ada di sini untuk membantu kami dalam melaksanakan pembangunan TMMD di distrik Bomesa ini. Sejak dibukanya pada tanggal 15 Juni lalu, pihak TNI yang dibantu masyarakat dan beberapa instansi lainnya di Teluk Bintuni terus bekerja ekstra agar pembangunan rumah dan sarana lainnya dapat diselesaikan tepat waktu. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.